Ketua Harian Kompolnas RI Irjen Purnawirawan Arief Wicaksono Suditomo memastikan proses penyidikan kasus polisi tembak polisi berjalan sesuai prosedur dan transparan. Sementara keluarga korban meminta Kapolri membersihkan institusinya dari anggota yang dianggap berkhianat pada Polri. Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas menyambangi markas Polda Sumatera Barat kemarin. Kedatangan ini untuk mengawal kasus polisi tembak polisi yang terjadi di Solok Selatan. Proses penyidikan kasus polisi tembak polisi dinilai telah berjalan sesuai prosedur dan transparan. Kasus ini menewaskan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, Komisaris Polisi Anumerta Rianto Ulil Ansar, oleh Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar. Kita ini sekarang fokus kepada dua hal penting, yaitu penanganan penyidikan dari perkara penembakan itu sendiri, kemudian perkara kode etik, sidang kode etik. Karena yang bersangkutan tadi sudah saya sampaikan merupakan anggota Polri aktif, jadi ini merupakan perbuatan yang sangat tercela, Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono menegaskan akan terus melanjutkan penyidikan kasus tambang ilegal yang sebelumnya ditangani Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar. Sudah ada 2 orang ditangkap dalam kasus ini. Begitu pula Kapolres Solok Selatan yang rumahnya ditembaki pelaku akan diperiksa. Sebagai atasan langsung, Kapolres Solok Selatan seharusnya mengetahui kegiatan anak buahnya termasuk dugaan konflik internal di dalamnya. Secara khusus kita belum bisa mendetailkan misalnya ada bagaimana kausalitas dan hubungan secara individual antara korban dengan pelaku. Ini juga masih kami dalami. Tentunya juga Kapolres Solok Selatan akan kami mintai keterangannya juga. Karena yang sebagai komandannya langsung di Polres itu pastinya akan tahu persis bagaimana staf-stafnya, kinerjanya termasuk prestasinya, atau mungkin ada konflik of interest, kita belum mendalami itu. Ya, pastinya dalam proses pendalaman ini mohon waktu untuk kami nanti infokan selanjutnya. Berapa orang diperiksa, Pak? Kalau diperiksa sudah. Kematian Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar di tangan rekannya sendiri menyisakan duka mendalam bagi keluarga dan kerabat. 3 bulan sebelum penembakan, Ulil sempat berpesan pada keluarganya untuk didoakan karena menjalin tugas yang cukup berat. Kala itu, Ulil diketahui tengah memeriksa kasus tambang ilegal yang ada di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Saat pemakaman, paman korban meminta Kapolri membersihkan institusinya dari oknum yang menyalahgunakan kewenangannya. Kita jangan kalah dengan pengkhianat Polri, pengkhianat bangsa, pengkhianat rakyat. Jangan kalah sama produk gagal. Kenapa saya bilang produk gagal? Saya yakin orang ini sudah sangat biasa melakukannya. Dengan mudahnya mengeksekusi tanpa ampun seorang yang tidak waspada. Sudah sangat terbiasa. Mungkin sudah melakukan seumur hidupnya. Polisi diminta menuntaskan 2 kasus ini, yaitu kasus tambang ilegal yang diselidiki almarhum korban dan kasus pembunuhan oleh Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar. Namun, di saat yang sama, polisi juga dituntut membersihkan diri dari anggota yang menjadi backing kasus kejahatan, termasuk tambang galian C ilegal itu. Tim Liputan, Kompas TV. Kompolnas RI menyatakan akan mendalami motif AKP Dadang yang juga menembaki rumah dinas Kapolres Solok Selatan pasca menembak Kasat Reskrim. Kompolnas menekankan perlunya pemeriksaan terhadap Kapolres Solok Selatan. Selain memastikan proses hukum kasus penembakan Kasat Reskrim yang dilakukan oleh Kabak Ops Polres Solok Selatan berjalan sesuai dengan ketentuan berlaku serta percepatan proses etik terhadap pelaku, Kompolnas juga akan mendalami motif AKP Dadang yang juga menembaki rumah dinas Kapolres Solok Selatan. Kompolnas menekankan perlunya melakukan pemeriksaan terhadap Kapolres Solok Selatan. Sebagai atasan dari korban dan pelaku, Kapolres Solok Selatan dinilai penting untuk dimintai keterangan agar motif dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh AKP Dadang Iskandar dapat terbuka secara terang benderang. Saya juga heran, kenapa kok bisa
sampai ke rumah Kapolres, sampai nembak-nembak ini. Padahal beliau ini kan polisi aktif, anak buah langsung Kapolres, ya kan? Jadi syukur alhamdulillah Bapak Kapolres beserta keluarga aman. Saya jawab, apakah Kapolres diperiksa? Tentunya secara ketentuan Pak Dirkrim pasti sudah diambil keterangan ya. Nah, karena beliau ini atasan langsung dari korban dan atasan langsung juga dari tersangka, betul ya Pak? Apalagi kan dia juga kediamannya juga kena tembak. Untuk cocokan data yang didapat dengan fakta di lapangan, Kompolnas RI melakukan pengecekan di lokasi penembakan Kompol Anumerta Ulil Azhar di lapangan parkir Mapolres Solok Selatan Minggu malam. Pengecekan dan olah TKP dilakukan malam hari untuk mendapat visualisasi yang mendekati dengan kejadian sebenarnya. Kompolnas mencocokkan data informasi yang didapat dengan fakta di lapangan, baik terkait bekas tembakan maupun posisi proyektil dan selongsong peluru ditemukan. Kami kesini itu adalah mengecek on the spot. Betul tidak? Piket reserse, anggota reserse, anggota provos, TKP, penembakan, barang bukti, sudah kami cek semua, termasuk tadi penembakan di rumah Bapak Kapolres. Dan alat-alat bukti yang ditemukan seperti proyektil, peluru, dan juga termasuk selongsong. Kita udah cek semua. Jadi sesuai dengan yang sudah dilaporkan kepada kami. Terkait perkembangan terkini penyidikan kasus penembakan polisi di Solok, akan kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, Rio Johannes, yang memantau pemeriksaan di Polda Sumatera Barat. Selamat siang Rio, Kompolnas mendorong pemeriksaan terhadap Kapolres Solok Selatan. Lalu bagaimana tanggapan dari penyidik dan akankah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Kapolres dan apa sudah ada jadwal pemeriksaannya Rio? Ya, Mercy dan juga saudara, memang dari awal dorongan ini cukup kuat terkait untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kapolres Solok Selatan. Karena bagaimanapun dia merupakan atasan dari korban, juga atasan dari tersangka. Dan dari konfirmasi terakhir saya dengan Kabid Humas, itu pemeriksaan terhadap Kapolres Solok Selatan sudah dilakukan. Dalam hal ini masih dalam bentuk penggalian keterangan, memintai keterangan terkait hubungan antara kedua personel polisi yang bertikai ini, antara Kompol Anumerta Ulil, Yanto Ulil dengan AKP Dadang Iskandar. Dan sejauh ini memang Kapolda Sumbar atau Kabid Humas Polda Sumbar belum menyampaikan hasil dari pemeriksaan terhadap Kapolres Solok Selatan. Dari hal ini, dari penelusuran sejauh penyidikan yang sudah dilakukan, itu pihak Polda Sumbar dalam hal ini Ditkrimsus itu juga sudah melakukan penutupan tambang yang diduga merupakan akar persoalan yang menyebabkan AKP Dadang Iskandar itu melakukan pelanggaran hukum. Tambang ini diketahui berada di Sungai Pagu ke Kabupaten Solok Selatan, dan itu sudah dilakukan penutupan, dan juga dari TKP juga diamankan 1 unit alat berat. Saat ini memang pihak kepolisian masih memburu keberadaan dari pemilik tambang tersebut. Demikian. Mercy. Rio, kasus ini juga jadi atensi Komisi 3 DPR yang juga rencananya akan beraudiensi dengan Polda Sumatera Barat siang ini. Apa yang akan jadi bahasan dan fokus dari pertemuan ini, Rio? Ya, Mercy dan juga saudara, memang pada siang hari ini dijadwalkan itu akan datang Komisi 3 beserta rombongan. Dan di beberapa saat yang tadi itu sudah rombongan dari Polda Sumbar sudah bergerak ke Bandara Internasional Minangkabau untuk melakukan penjemputan rombongan dari Komisi 3 ini. Dijadwalkan nanti jam 12 siang itu pesawat yang membawa rombongan Komisi 3 ini akan mendarat dan langsung dibawa menuju ke Polda Sumbar. Apakah nantinya akan dilakukan pertemuan secara tertutup atau terbuka, itu masih menunggu instruksi dari pimpinan seperti yang disampaikan oleh Kabid Humas kepada kami. Dan untuk pembahasannya memang sejauh ini tentang perkembangan pengusutan kasus dan juga tentang proses penyelidikannya, karena memang dari awal ini menjadi sorotan. Ada beberapa yang menjadi catatan kenapa AKP Dadang saat dilakukan pemeriksaan itu tidak diborgol dan juga bisa merokok. Dan ini juga akan menjadi bahasan di dalam pertemuan nanti. Dan dari informasi yang saya dapat dari Kabid Humas, agenda kegiatan Komisi 3 ini hanya di Mapolda Sumbar, sesuai dengan rundown kegiatan yang dikirimkan. Dari Mapolda Sumbar mereka akan kembali lagi ke Jakarta. Demikian. Merci.
Kasus penembakan polisi untuk mendalaminya, Komisi 3 DPR akan beraudiensi dengan Polda Sumatera Barat. Terima kasih jurnalis Kompas TV Rio Janes yang melaporkan langsung dari Mapolda Sumatera Barat.